Halo sobat, selamat datang kembali di EcoPod, Electronic Koala Podcast, tempat di mana kamu bisa mendapatkan informasi dan ilmu yang bermanfaat seputar teknologi, seperti perkomputeran, smartphone, sosial media, dan lain sebagainya. Di sini juga, kamu bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman seputar kebiasaan, hal-hal yang pernah terjadi dari orang-orang, dan juga kamu bisa mengirim cerita kamu juga loh. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Mari kita mulai. 3, 2, 1. EcoPod, Electronic Koala Podcast. Oke sobat, piye kabari kowe pada? Api? Apa loro kebanyakan pikiran? Tenang aja, di sini kamu bakalan terhibur dan mendapatkan ilmu kok. Hari ini gua mau bahas seputar akronim yang sering dipakai untuk format sebuah file, yang sering kamu dengar sehari-hari kok. Mana tahu ada yang nggak paham. Sebenarnya ini file apa sih? Dan apa sih fungsinya? Cus, kita mulai dari tipe yang pertama. Yang pertama ada format gambar. Di dalam format gambar ini ada beberapa banyak format yang kita sering jumpain sehari-hari. Yang pertama ada JPEG, JPG biasa kalian dengar ya. Yang singkatannya, yang kepanjangannya itu Joint Photographic Expert Group. Yang biasa kita jumpai di gambar-gambaran yang ukuran file rendah dan paling banyak, yang paling sering kita pakai gitu kan. Kayak biasanya kita jepret-jepret kan hasilnya biasa JPG itu kan, dari convert supaya hasilnya nggak citra lagi. Siapa sih ya kan yang nggak tahu JPG, format file pada umumnya untuk gambar, format gambar. Nah, yang kedua ada PNG. Ini juga sering dipakai nih. Yang kepanjangannya itu Portable Network Graphics. Bisa dijumpai di screenshot, banner, infografis, dan gambar-gambar gitulah yang sering kita pakai untuk desain. Pertamanya sih dibuat untuk gantiin GIF. Gerai fotonya. PNG ini terbatas dari segi warna. Karena makanya kurang bagus gitu kok dipakai untuk cetak mencetak. Karena pada dasarnya PNG ini menggunakan teknik kompresi tanpa mengorbankan kualitas atau detail asli gambar. Kelebihannya sendiri sih, PNG ini hasil gambarnya nggak kotak dia kayak format gambar pada umumnya. Jadi dia mengikuti garis pinggir objek tertentu. Udah ngerti lah kalian ya, PNG ini ya kan. Terus yang ketiga yang sering kita jumpain juga ada WebP. Ya biasa kalau kalian nyolong gambar dari Google, nah itu bakal keluar tuh hasilnya WebP. WebP ini adalah format file gambar dari Google yang memberikan kompresi lossy kayak JPEG tadi, serta transparansi kayak PNG. Dia juga bisa ngasih kayak PNG juga. WP ini formatnya memiliki size yang kecil, tapi kualitasnya nggak kurang. Nah itu kelebihannya. Jadi ini bisa jadi alternatif format gambar selain PNG sama JPG. Tapi ya gitu, perlu kalian convert dulu kalau mau dipakai. Nggak bisa asal dibuka WP, karena kalau kalian buka WP, dia bakal buka dari browser. Nah, yang ketiga tuh ada ICO atau icon. Format berkas ICO ini adalah format file gambar untuk icon komputer di Windows biasanya ya. File ICO ini berisi satu atau beberapa gambar kecil dengan berbagai ukuran dan kedalaman warna bit depth, sehingga dapat diskalakan dengan tepat. Jadi ICO itu biasanya gambar-gambar kecil dengan pixel-pixel yang kecil juga. Bisa aja sih besar sih, tapi umumnya icon kecil-kecil ya kan. Lalu yang keempat ada BMP, bitmap. BMP file format atau kadang-kadang disebut dengan DIB, Device Independent Bitmap. File format BMP ini adalah gambar yang mirip dengan gambar aslinya, di mana di dalam gambar ini tersusun dari kumpulan pixel-pixel yang tersusun membentuk gambar di monitor. BMP merupakan file gambar yang nggak dikompresi sama sekali. Dan karena itu ukuran BMP biasa gede-gede ya kan. Di internet sendiri, kalau kalian nyari file berukuran besar ini, nggak tepat, nggak cocok lah gitu untuk proses transfer kalau pakai BMP ini. Karena dia bisa memenuhi bandwidth. Jadi lambat lah internet kalian. Selanjutnya ada GIF, Graphic Interchange Format. Nah itu kepanjangannya, bukan GRAIF fotonya. Nggak usah katro. Oke, GIF ini dimunculkan pada awalnya itu di internet
dan sudah ada duluan sebelum JPEG di internet. Format GIF banyak dipakai untuk meme animasi, bisa latar belakang transparan kayak PNG atau JPEG biasa kotak gitu kan. Tapi sayangnya warna di GIF ini cuma maksimal 256. Udah gitu dia cuma RGB doang, nggak mendukung CMYK. Nggak dukung, ya gitulah. Tahu lah kalian kan. CMYK ini cyan, magenta, yellow, and key. Kok key bukan black? Ya, karena hitam itu warna kunci. Nah, selanjutnya ada TIFF atau Target Image File, atau apalah bacanya. Format ini bisa ngasih gambar dengan kualitas tinggi, tapi sayangnya ukurannya bakal besar, sama kayak BMP. Format ini sih biasa sering dipakai sama tukang desain grafis. Ya, tukang-tukang kayak aku lah ya kan. Terus format gambar selanjutnya ada RAW image format. Biasa sering ada di kamera-kamera digital, kamera digital lah. Makanya sering dipakai sama tukang foto. RAW ini bisa jadi convert citra pertama lah. Hasil foto RAW ini bagus, bisa diedit, bisa disimpan dengan kualitas yang bagus, yang tinggi, dan ya sesuai dengan kualitasnya, ukurannya pasti besar juga. Sayangnya nggak semua software edit foto nih bisa pakai RAW, nggak semua. Kita masuk ke tipe kedua, itu ada tipe format suara. Yang paling biasa kita dengar juga, kita mulai dari MP3. Format audio ini punya ukuran yang sangat kecil lah bisa dibilang. Misalnya kayak lagu yang durasi 3 menit, ya cuma 3 mega lah paling, 3 megabyte. Nggak menutup kemungkinan sih banyak yang make MP3 ngunduh, download, nyimpan, nge-save lagu sampai ratusan atau bahkan ribuan format MP3 gitu kan, pakai format ini. Format ini punya ekstensi MP3 yang menawarkan bitrate sekitar 128 bit, 160, 192, 256, bahkan sampai 320 kbps. Kelebihan dari format MPEG layer 3 atau MP3 ini yaitu kualitasnya sama baik sama format CD 16 bit. Sementara kekurangannya itu ya kualitasnya bakal berkurang kalau kalian kompres. Itulah kekurangan MP3 itu. Terus yang kedua ada FLAC atau FLAC, atau kepanjangannya itu Free Lossless Audio Codec. Merupakan salah satu format audio yang dapat memanfaatkan file sumber asli hingga 60% tanpa kehilangan sedikit pun data. Hebatnya lagi, FLAC ini format file audio open source dan bebas royalti alias berlisensi gratis. Format audio ini didukung oleh sebagian besar program dan perangkat utama dan merupakan alternatif utama MP3 untuk musik. Tapi format ini cukup membebani dari MP3 karena memiliki ruang yang sangat besar, artinya size-nya itu cukup besar. Gak heran data hasil kompresi FLAC ini kapasitasnya gede-gede biasanya kalau misalnya pakai format FLAC ini. Lalu yang ketiga ada AAC atau AAC yang merupakan singkatan dari Advanced Audio Coding. Format ini awalnya dikembangkan pada tahun 1997 sebagai penerus MP3. Format audio yang berbasis MP2 dan MP4 ini punya sifat lossy compression. Jadi nggak bisa dibalik kalau kalian nggak bisa membalikkan file dengan jenis format ini ke bentuk semula kalau udah kalian kompres. Jadi nggak bisa balik lagi ke format AAC ini kalau udah kalian kompres ke MP2 atau MP4. Oke, selanjutnya ada AMR. Nah, ini biasa kalau kalian rekaman nih kan, direkam jadi AMR deh ya. Kepanjangannya itu Adaptive Multirate. Adalah merupakan file audio codec yang terkompresi. File ini berekstensi AMR dan berukuran sangat kecil. File ini dihasilkan dari sebuah encoder yang menyesuaikan dengan kemampuan processing dan streaming CPU. Jadi, file yang dihasilkan punya bitrate yang sesuai sama CPU atau prosesor yang kalian pakai. File ini biasanya lebih banyak ditanamkan di perangkat mobile. Ya makanya kalau kalian rekam pakai HP, kebanyakan file itu AMR. Tapi itu HP-HP jadul ya. Bisa kok dipindah ke MP3, di convert, tenang aja.
Kemudian yang selanjutnya ada M4A, M4A, kayak nama senjata ya kan. M4A ini merupakan format ekstensi file yang digunakan sama kayak AAC. M4A tapi dia bukan merupakan kodek. Ini cuma wadah file yang biasa digunakan AAC. Ada wadah file lagi selain AAC, MP4 yang bisa digunakan kodek AAC ini. M4A bisa digunakan dengan kompresi lossy atau kodek kompresi lossless sama kayak ALIC, kawannya Flag tadi. Ya, jadi dia bisa dikompres dengan sangat kecil M4A, M4A. Nah, itu. Selanjutnya ada OGG. OGG bukan berarti atau nggak berarti apapun, nggak ada kepanjangannya dia OGG. Ya OGG aja gitu. Format audio ini merupakan wadah multimedia yang bisa menampung semua jenis format kompresi. Tapi paling sering digunakan untuk menyimpan file 4-bit. Jadi, format ini disebut juga file OGG 4-bit. Selain kelebihannya dalam menghemat penyimpanan memori karena kapasitas yang rendah, ternyata OGG ini punya kekurangan. Kayak proses kompresi suaranya nggak terlalu bagus tuh kualitasnya. Nama ekstensinya ya OGG tanpa kepanjangan. Selanjutnya ada WAV atau WAV. Merupakan file audio yang nggak dikompres, tapi ya udah pasti benar, maksudnya ya tanpa ada dikurangi, dilebihkan gitu filenya. Sebenarnya format audio ini wadah bagi Windows untuk berbagi untuk macam-macam format audio yang berpotensi audio terkompresi. WAV ini sendiri punya keunggulan menjadi salah satu format audio terbaik untuk mengedit audio dengan kualitas high fidelity. Format audio yang memiliki ekstensi bernama WAV atau WV ini punya kekurangan, yaitu ukuran filenya sangat besar, maksimalnya 2 GB. Jadi WAV ini kayak kalian misalnya baru siap buat audio, nggak dikompres ke format apapun, jadi dia file murni, WAV, jadi hasilnya itu sangat besar. Selanjutnya ada WMA. WMA ini kepanjangannya Windows Media Audio. WMA merupakan format audio yang dibuat sama Microsoft dan ditawarkan secara default oleh Windows. Ya taruh di laptop-laptop kita inilah, di Windows Media Player. Jadi format audio ini cuma bisa digunakan sama pengguna Windows. Kalau pengguna Mac, pengguna Linux nggak bisa tuh. Kekurangannya sendiri yaitu dapat melakukan kompresi file dengan baik, membuat file yang diproduksi nggak punya perbedaan sama file aslinya. Demikian ukuran file yang menggunakan format ini cukup besar. Filenya jadi besar tuh karena nggak dikompres. Kelebihan format ini ya bisa diaplikasikan di media player lain gitu, nggak cuma Windows Media Player. Selanjutnya ini ada MIDI. Tahu nih pasti yang sering pakai HP-HP jadul nih, format MIDI tahu lah ya kan. Dibuat sama perusahaan musik elektronik berupa rangkaian spesifikasi. Jadi berbagai instrumen bisa berkomunikasi di sini. Jadi ini kayak file record untuk musik gitu. Jadi itu perangkat elektronik kayak keyboard, komputer bisa sinkron tuh satu sama lain. Kelebihannya sendiri sih nggak butuh spesifikasi yang kuat, ukuran filenya kecil, jenis instrumen musiknya bisa diubah tanpa harus direkam ulang gitu kan, bisa diubah di komputer. Sementara kekurangannya sendiri itu kualitas instrumen musiknya tergantung dari instrumen MIDI yang digunakan ya. Kemudian kita masuk ke format suara dan gambar atau video. Yang pertama dan seperti biasa yang paling sering kita dengar ada MP4. Merupakan versi pembaruan dari MPEG, dari series MPEG 1 sampai 3. Format ini sering digunakan sama H263, 263 atau H264 untuk video yang AAC audio gitu. YouTube nih yang paling sering nih untuk pakai MP4 selain MKV ya. Format file standar yang biasa digunakan untuk video nih MP4 ini. Udah tau lah kalian ya tanpa aku jelasi. Biasa kita rekam juga hasil MP4 kok ya kan di HP. Oke, yang udah kita singgung tadi ada MKV atau kepanjangannya itu Matroska Video Container. Kok kontainer ya? Entahlah ya. Merupakan format video yang berstandar open source. Nah, MKV ini punya banyak kelebihan.
Misalnya itu kayak bisa buat menu sama chapter tuh di DVD. Kayak misalnya part 1, part 2. Nah itu biasa tuh pakai MKV tuh. Meskipun dianggap sebagai format yang paling fleksibel, MKV belum didukung secara universal. Format video ini banyak disenangi sama penyedia film di internet karena lebih fleksibel ya, bisa menyimpan banyak video, jadi bisa dijadikan satu gitu, audio, gambar, atau bahkan sama subtitlenya juga bisa masukkan dalam file yang sama. MP4 belum tentu tuh berarti. Kemudian ada AVI. Nah ini nih musuh para editor nih, besar kali. Salah satu format file yang paling populer karena sering digunakan dalam format film dan video. Cara luas melalui berbagai macam media. AVI juga sering digunakan sebagai format file default bagi handycam dan kamera digital pada umumnya. Format video ini didukung oleh hampir semua alat pemutar. Ukuran filenya ya kayak yang gue bilang tadi, maka jadi musuh tuh karena dia ukurannya besar. Jadi nggak efisien gitu untuk disimpan. Kayak misalnya kita ngerekam pakai handycam atau pakai kamera lah. Hasilnya bisa sampai bergiga-giga tuh AVI. Sementara kalau kita convert ke MP4, bisa cuma berapa mega doang gitu. Pokoknya AVI ini besar dah. Tapi kualitasnya ya sesuai lah, setara. Kemudian ada WebM. Pada saat ini, format WebM ini udah banyak lah digunakan di dunia. Namun, sayangnya website di Indonesia nggak banyak nih yang pakai format ini. Format WebM punya format coding video FP8 atau FP9 dan audio 4bis atau Opus sebagai standar kodeknya. WebM sering digunakan untuk video-video pendek. Sering pakai WebM formatnya biasanya. Selanjutnya ada 3GP. Nggak usah aku jelasin kali ya. Ini sering paling banyak nih. Yang paling banyak kita lihat dulu. Format video 3GP ini yang paling banyak digunakan dalam keperluan multimedia. Karena ukuran yang kecil, kualitasnya rendah tapi ya burik lah bisa dibilang. Bitnya kecil gitu. Sakiti mata. Kalau kalian punya mata minus, gak usah lah kalian sering-sering nonton 3GP. Makin minus nanti matanya. Selanjutnya ada WMV atau Windows Video Maker. Ya sama sesuai namanya, dibuat sama Windows Video Maker. Ya mudah digunakan, bisa dipakai di seluruh Windows untuk dibuka gitu kan. Ada sejak Windows XP sampai sekarang. Ditinjau dari kualitasnya sih video WMV ini nggak terlalu besar gitu ya. Ya karena dia file editor biasanya. Oke, selanjutnya ada MPG atau MPEG. Pernah menjadi penguasa di segala video pada masanya. MPEG sering kita temukan di VCD atau DVD. Ya, dulu kalau kita sering beli VCD, kita masukkan komputer tuh terbaca MPG ya. Format ini banyak digunakan di industri video. Kualitas gambarnya setara sama VHS atau setara CD lah, karena memang ngambil dari CD. Selanjutnya juga ada yang populer nih, MOV. Ya, MOV banyak digunakan di QuickTime Player, tahu kalian kan? QuickTime Player ini juga dulu menjadi file pemutar yang standar gitu di Windows. Untuk ngirim file video ini di internet, MOV nih paling sering dipakai nih. Tapi nggak semua perangkat bisa memutar MOV. Karena untuk sekarang ya, pemutar video yang mendukung secara langsung format ini cuma QuickTime Media Player. Ya sesuai namanya lah, QuickTime. Jadi kalau kalian punya QuickTime, barulah kalian bisa convert MOV ini ke format yang lain. Kekurangan lainnya, format ini bisa beresiko kualitas video kalian berkurang gitu. Karena nggak gede. Wah, lucu juga bahasanya. Kemudian ada VLV, FLV. Ya, punya Adobe Flash. Adobe mengembangkan format flash video atau VLV dari tahun 2003. VLV merupakan sebuah upaya untuk menyajikan video yang ukurannya nggak besar, tapi punya kualitas yang bisa diterima lah. Kualitasnya sendiri bagus kok. Kapasitasnya juga nggak besar, bisa diputar di laptop atau komputer lama. Kelebihan lainnya juga ukuran filenya. Kalau ukuran filenya besar nih, kualitas videonya juga makin bagus kalau pakai VLV ini. Untuk saat ini sendiri jarang pakai FLV karena udah ada MP4, kalah saing dia.
Oke, sekian aja mungkin yang kita bahas di episode kali ini. Mungkin bakal kita lanjut di episode selanjutnya yang tentang kompresi atau dokumen bakal gue jelasin di episode selanjutnya. Terus dengerin kita di EcoPod. Kalau ada saran silahkan kalian kirim ke DM atau langsung ke email kita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Bye sobat.